Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam inspirasi para sahabat dan pecinta KM97 Channel dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya, Samidi Yapan. Jangan lupa bagikan video ini, subscribe, like, komen, serta bunyikan lonceng agar selalu bisa mengikuti perkembangan KM97 Channel. Untuk kali ini saya akan membahas tentang job desk atau tugas dan tanggung jawab sebagai seorang administrasi di sebuah perusahaan atau pabrik industri. Jadi para sahabat, hampir semua perusahaan atau instansi atau pabrik industri ini tentunya membutuhkan pekerja atau karyawan yang mengerjakan tugas di bidang administrasi. Adapun tugas atau job desk sebagai pekerja atau karyawan yang bekerja di bidang administrasi adalah yang pertama, melakukan koordinasi segala bentuk kegiatan yang ada di dalam perusahaan atau instansi. Jadi semua aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam perusahaan ini akan perlu dikoordinasi ya. Salah satu petugas tersebut adalah sebagai administrasi. Jadi administrasi ini akan mengelola atau mengkoordinir atau mengkoordinasi semua aktivitas ya atau kegiatan yang akan dikerjakan di dalam sebuah perusahaan atau pabrik industri atau instansi. Kemudian yang kedua yaitu pengelola, pengaturan, dan agenda. Jadi perusahaan atau instansi ini tentunya setiap hari atau setiap bulan atau mungkin setiap tahun ya akan memiliki yang namanya agenda aktivitas atau agenda kegiatan. Untuk melakukan atau menjalankan agenda ini sebagai seorang administrasi akan mengelola dalam pengaturan agenda tersebut. Kemudian tugas atau job desk yang ketiga yaitu mengelola panggilan telepon. Jadi di divisi atau departemen ya di dalam sebuah perusahaan atau instansi ini tentunya ada pimpinan tertinggi ya. Di dalam pimpinan tertinggi ini tentunya biasanya akan ada informasi yang masuk atau keluar, sehingga di saat pimpinan divisi atau departemen ini tidak ada di tempat untuk mengatur atau mengelola adanya panggilan telepon ini akan di backup atau akan dihandle oleh seorang administrasi. Kemudian sebagai administrasi tugas berikutnya yaitu mengelola paket surat atau email dan lain sebagainya. Jadi hal yang berhubungan dengan divisi atau departemen di dalam sebuah perusahaan seperti surat, email, dan paket dan segala macamnya ini akan dikelola atau akan dikoordinir oleh seorang administrasi. Kemudian tugas sebagai administrasi berikutnya yaitu mengirimkan laporan tepat waktu. Jadi segala aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam divisi di sebuah perusahaan atau pabrik industri ini harus dilaporkan kepada pimpinan ya. Untuk melaporkan kepada pimpinan ini rekap datanya atau rekap laporannya akan dihandle oleh seorang administrasi. Sehingga untuk melaporkan laporan yang ada di dalam perusahaan ini akan dikelola oleh seorang administrasi. Kemudian tugas sebagai administrasi berikutnya yaitu menyiapkan proposal dan presentasi. Jadi di saat pimpinan divisi atau departemen ini akan melakukan presentasi ya kepada perusahaan atau instansi atau mungkin mengajukan sebuah proposal, ini akan disiapkan atau akan disusun oleh seorang administrasi. Kemudian seorang administrasi mempunyai tugas atau job desk berikutnya yaitu membantu rekan kerja di dalam divisi atau departemen di sebuah perusahaan atau pabrik industri. Jadi para sahabat, di dalam departemen atau divisi ini tentunya lebih dari 2 orang ya, atau banyak orang yang bekerja di situ ya, sehingga sebagai seorang administrasi ini salah satunya mempunyai job desk membantu rekan kerja atau bekerja sama dengan rekan kerja. Baik para sahabat, demikian tadi beberapa contoh job desk atau tugas dan tanggung jawab sebagai seorang administrasi di sebuah perusahaan, instansi, maupun pabrik industri. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.